Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hodijah Makarim. Teman-teman sekalian, topik kita kali ini adalah khusus bagi mahasiswa baru, yaitu topiknya adalah belajar di perguruan tinggi. Teman-teman mahasiswa baru, saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman semua, atau lebih tepatnya saya sampaikan sebagai adik-adik ya, adik-adik saya untuk bergabung bersama teman-teman mahasiswa yang lain. Selamat datang di tempat yang disebut kampus, yang dulu kamu sekolah, sekarang disebutnya kampus. Nah, meskipun dalam kondisi pandemi, kamu tetap harus semangat. Baik adik-adik mahasiswa baru, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu yang berbeda, yaitu cara belajar yang berbeda dari sekolah. Saya ingin menyampaikan bagaimana cara belajar di perguruan tinggi. Adik-adik sekalian, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi diri bagi seseorang, terutama kamu sebagai mahasiswa yang sudah dewasa, supaya kamu berguna. Berguna bagi siapa? Berguna bagi dirimu, bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan di dalam persekolahan, apakah itu SD, SMP sampai dengan SMA, SLTA, apakah SMK dan sejenisnya, itu adalah pendidikan yang disebut pedagogi. Sedangkan di dalam perguruan tinggi, pendidikan orang dewasa disebut andragogi. Apa bedanya? Kalau kamu pada saat sekolah dulu di SMA atau sederajat, apakah itu SMK atau yang lainnya sejenis ya, saya samakan saja SLTA, kamu belajar 80% di dalam bimbingan guru-guru, 20% kemandirianmu. Jadi lebih banyak dibimbing. Sementara pendidikan orang dewasa, pada saat kamu belajar di perguruan tinggi, kejadiannya itu adalah terbalik. Ya, dituntut kemandirian 80%, 20% di bawah bimbingan dosen dan pembimbing akademik. Itu perbedaannya. Oleh karena itu, adik-adik mahasiswa harus sudah mempersiapkan diri untuk menjadi pribadi yang dewasa. Bagaimana caranya? Ciri khas orang dewasa yang paling utama muncul adalah dan dituntut oleh lingkungan kampus terutama, yaitu satu, mampu bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam segala hal, baik dalam perilakumu, dalam proses belajar, dan keseharianmu. Kemudian yang kedua adalah dituntut kemandirian dalam segala hal juga, itu yang utama, di samping ciri-ciri yang lain. Tapi pada kesempatan ini, saya ingin mengangkat dua ciri khas dari orang dewasa adalah mampu bertanggung jawab dan mandiri. Nah, adik-adik sekalian, belajar di perguruan tinggi itu adalah sebagaimana status adik-adik sekalian, yaitu sebagai mahasiswa. Jadi maha, siswanya itu udah maha. Nah, kalau sudah maha itu kan biasanya menunjukkan pada sesuatu kekuatan ya. Jadi kalau kamu sudah punya status maha, ya berubah dari siswa menjadi mahasiswa, maka mulailah menata diri yang utama menjadi orang dewasa. Kemudian mulailah berpikir kreatif, mandiri, kemudian mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, terutama lingkungan kampus. Meskipun dalam proses pembelajaran yang mungkin sementara 1 tahun ini kamu belajar daring ya, online, meskipun ini memang tidak mudah karena dituntut berbagai kreativitasmu untuk belajar secara online. Kemudian jangan lupa bahwa menjadi mahasiswa di masa pandemi ini janganlah dianggap menjadi sesuatu yang sulit, tapi buatlah itu sebagai suatu tantangan ya, tantangan dalam proses penyesuaian diri dengan teman baru, dengan suasana baru, dengan staf pengajar, tapi semuanya dalam lingkup proses pembelajaran jarak jauh ya, yang disebut daring atau online. Baik adik-adik mahasiswa, semoga di dalam proses belajar perguruan tinggi
menjadi status mahasiswa, kamu sudah secara bertahap, secara psikologis dulu ya, meskipun secara fisik belum, tapi secara psikologis sudah mempersiapkan diri untuk menjadi orang dewasa, yaitu cirinya mampu bertanggung jawab dalam segala hal, terutama di dalam proses perkuliahan di perguruan tinggi dan mandiri. Sekali lagi saya sampaikan bahwa perbedaanmu pada saat di SMA dan di perguruan tinggi adalah pada saat kamu di SMA dulu 80% di dalam pengawasan dan bimbingan guru-guru, 20% kemandirian. Sementara ketika kamu menjadi mahasiswa, belajar di perguruan tinggi, justru sebaliknya. Kamu dituntut oleh kampus untuk 80% mandiri. Dosen hanya mengajar, memberikan kunci-kunci untuk kamu bergerak. Nah, nanti ada tugas-tugas yang menunjukkan bagaimana kemandirianmu. Jadi bimbingannya malah lebih kecil, tetapi kemandirianmu lebih banyak dituntut, yaitu kebalikan dari saat kamu masih remaja di SMA dulu. Terima kasih, jangan lupa sekarang kamu sudah harus melangkahkan ke dunia perguruan tinggi dengan sikap dewasa. Tinggalkan secara perlahan-lahan perilaku kekanak-kanakan, perilaku remaja, kini beralih menjadi orang yang dewasa dengan status mahasiswa. Selamat datang di kampus, semoga kamu sukses dalam menjalankan proses pembelajaran, lulus tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.